Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kondisi kalian dalam keadaan sehat, sehingga kalian bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Untuk kali ini, kembali lagi dengan ilmu pengetahuan sosial, khususnya kelas 7, dengan materi permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Bersama saya, Riwa Rahmalu dari SMP Negeri 6 Kota Tangerang. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, tentunya kalian bisa perhatikan kompetensi inti yang akan kita bahas, yaitu 3, memahami pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tapak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Dan kompetensi dasar yang ada untuk materi ini yaitu 3.3, memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. 4.3 menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi. Di antaranya adalah produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran berlangsung, kalian diharapkan dapat: pertama, menjelaskan pengertian permintaan. Kedua, menyebutkan faktor yang mempengaruhi permintaan. Ketiga, menyebutkan macam-macam permintaan. Keempat, menjelaskan hukum permintaan. Dan yang kelima, membuat kurva permintaan. Kita lanjutkan, permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Jadi apa yang akan kalian beli, apa yang akan kalian minta, itu adalah permintaan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Dalam memperoleh atau membeli sesuatu, tentunya kita harus memikirkan berapa harga barang tersebut. Mampu atau tidak kita untuk membeli barang tersebut. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Kira-kira pendapatan yang kita miliki atau orang tua kalian miliki itu cukup tidak untuk membeli barang yang kita inginkan. Yang ketiga, selera masyarakat. Masing-masing masyarakat mempunyai selera atau keinginan yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, sehingga pola permintaannya pun tentu akan berbeda. Yang berikutnya adalah harga barang lain. Artinya bahwa bila kita menginginkan suatu barang, ya, kita akan tetap membandingkan dengan barang yang lain yang hampir sama, fungsinya hampir sama faedahnya. Yang berikutnya, ramalan masa depan. Artinya bahwa kita membeli barang tersebut, apakah barang tersebut di masa yang akan datang itu harganya naik, atau barang tersebut di masa yang akan datang masih berguna untuk kita. Yang berikutnya, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Begitu juga sebaliknya, jumlah penduduk sedikit akan mempengaruhi juga jumlah barang yang diminta. Yang berikut adalah kualitas barang. Dalam membeli produk, tentunya kita tetap akan melihat kualitasnya. Baik atau tidak, punya kelebihan apa, ya. Jadi, harga itu akan menentukan kualitas dari suatu barang.
Berikutnya adalah macam-macam permintaan. A. Permintaan berdasarkan subjeknya. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah permintaan individu. Yang berikutnya, permintaan pasar adalah permintaan yang dilakukan oleh banyak orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contoh permintaan pasar atau masyarakat adalah ini. Di pasar, ya, keperluan semua orang ada di sini. Pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Yang B, permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Ada permintaan efektif, adalah permintaan akan barang dan jasa yang diimbangi oleh daya beli konsumen atau masyarakat. Jadi kita menginginkan barang, tapi kita juga mampu untuk membeli. Yang berikut permintaan absolut adalah permintaan akan barang dan jasa yang tidak diimbangi oleh daya beli konsumen atau masyarakat. Artinya apa? Kita punya keinginan, tetapi kita tidak mampu untuk membelinya. Selanjutnya adalah pembeli berdasarkan daya beli antara lain. 1. Pembeli supermarginal, yaitu pembeli yang memiliki daya beli di atas harga pasar. Kedua, pembeli marginal, yaitu pembeli yang mempunyai daya beli sama dengan harga pasar. Artinya bahwa yang ditawarkan di pasar sesuai dengan uang yang kita miliki untuk membelinya. Yang ketiga, pembeli submarginal, yaitu pembeli yang mempunyai daya beli di bawah harga pasar. Jadi yang dipasarkan atau ya harga yang ada di pasar, tetapi kemampuan kita membeli itu di bawah itu. Artinya bahwa kita tidak mampu membeli dengan harga yang ada di pasar. Kita bahas tentang hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin besar jumlah permintaan akan barang dan jasa. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah permintaan akan barang dan jasa. Artinya bahwa pada saat harga mahal, yang beli sedikit, tetapi pada saat harga murah, yang membeli akan banyak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa permintaan berbanding terbalik dengan harga. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kurva permintaan. Di sini ada tabel, yaitu harga barang dan permintaan akan masker. Jadi di sini yang dijual adalah produknya masker, harga barangnya juga tertera. Kita lihat poin yang pertama, harga barang 20.000, itu permintaan akan maskernya hanya 5 orang. Harga barang 15.000 yang diminta 10, harga barang 10.000 yang diminta 15, dan pada saat harga 5.000 yang diminta adalah 20. Jadi kalau dari tabel tersebut dapat kalian perhatikan kurvanya. Kurva sumbu Y. Ini menandakan harga. Jadi yang arah panah ke atas ini adalah menandakan harga. Yang berikutnya jumlah harga mulai dari 0, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Yang berikut yang ke samping, ya tanda panahnya, ini adalah sumbu X yang menentukan jumlah. Dari jumlah barang yang diminta. Mulai dari 5, 10, 15, 20. Nah, dari tabel yang ada, maka kurva yang akan dibuat untuk permintaan akan masker adalah seperti ini. Ya. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Baiklah anak-anak, materi tentang permintaan ini saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita bahas materi yang berikutnya yaitu penawaran. Nah, untuk kali ini kalian nanti akan ada latihan soal tentang bagaimana membuat kurva permintaan. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.